Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin al-mukarramin min al-a'dha wa ru'asa wa al-rusin min al-jam'iyyah PUI wa fi muqaddimatihim akhussu bidzikri senior kita, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Damang Darmiani MPDI. Demikian juga yang kita hormati Bapak Ketua DPD PUI Bogor, Bapak Insinyur Kiai Haji Syamsi Ahmad, yang juga kita hormati Ketua DPD PUI Bogor, Ibu Hajah Dr. Ismi, dan juga Bapak yang juga menjadi Sohibul Bait tempat ini, yaitu dokter yang masih anak, fresh from oven, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ihsan Ibadah Rahman, yang khusus juga mengkaji tentang PUI, Masya Allah, dan seluruh para ketua, pimpinan, aktivis pengajian wanita PUI, dan juga seluruh anggota-anggota yang hadir di sini, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi dibacakan intisab sambil berdiri, ditutup dengan ucapan Allahu Akbar. Ini kita ada rasa apa kira-kira? Itu beda yang tadi masih ngantuk, atau pas Allahu Akbar jadi semangat. Jadi semangat. Apalagi tadi dijelaskan oleh tokoh-tokoh kita betapa besarnya intisab ini, betapa hebatnya intisab ini. Yaitu ketika tokoh-tokoh kita lehernya diancam dengan pedang. Pedangnya bukan pedang buatan biasa, tapi pedang Jepang. Namanya samurai. Apa lagi? Samurai yang sekarang direbut-rebut semua orang, katanya bisa harganya triliunan. Itu juga isu juga hoax ya. Kalau ada segitu orang Jepang datang dijual ini untuk kemari berkaya. Itu memang karena tajamnya samurai Jepang dan kejamnya mereka. Kalau nggak menuruti, itu kepala terlepas. Buat apa hidup kalau kepala terlepas? Maka para ulama kita ketika dipaksa untuk ada matahari di pagi hari sambil menundukkan, karena memang orang Jepang yang banyak matahari, belum pernah dakwah. Maka saat itulah kita bagaimana caranya supaya walaupun fisiknya seakan-akan begini, tetapi kita tetap menegakkan syahadat. Maka jadilah intisab ini menjadi obat, menjadi solusi untuk mengungkapkan akidah kita, ketegasan kita, keimanan kita. Dan ini yang nanti menjadi ciri-ciri orang PUI, yaitu tegas. Ceritanya cerita perjuangan,
merasakan diginiin, dipenjara, ada yang dipersulit, ya, ada yang merangkap dan sebagainya. Ini betul-betul jadi memang ketika saya tadi mendengar Allahu Akbar, semangat. Ibu semangat nggak? Semangat ya. Alhamdulillah. Jadi kita boleh saja tubuh kita ini dilukai, disusahin sama musuh, tetapi hati tetap berkobar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah PMI ini jejaknya, catatan sejarahnya selalu indah. Dan sekaranglah ini generasi muda bisa merasakan kita hidup aman berdakwah, masjid dapat berdiri, sekolah-sekolah ada sekolah yayasan Islam ngajarin anak-anak tauhid. Bayangkan kalau tahun 1965 PKI menang, PKI melakukan revolusi, kira-kira adanya kayak gitu? Nggak ada, ya, nggak. Ini pakai masker jilbab, pakai peci ini, nanti dianggapnya ini keterbelakangan ini. Disuruh pada buka ibu-ibu nih, pakaian-pakaiannya begini. Bahkan itu masih tahun ke-80 akhir, anak-anak di SMA itu berjuang untuk bisa pakai jilbab. Sampai saya waktu itu ikut dengan PII berdemo ke Mahkamah Agung sama anak-anak yang tidak dibolehkan pakai jilbab karena kata gurunya nggak boleh masuk pakai jilbab ke sekolah. Demo sana disorot oleh media massa, kemudian dikaji di DPR, maka barulah ada keputusan resmi boleh pakai jilbab. Maka alhamdulillah kita generasi muda terus malah makin banyak sekarang jilbaban. Polisi jilbaban, jenderal istrinya berjilbab, politikus berjilbab, apalagi menjelang kampanye, pilkada, apa lagi tuh, pil-pil ada pil-pilnya itu pasti ya. Sebelumnya nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Ada berubah semua. Pakaian-pakaian Islami menjadikan aksesoris. Bahkan yang non Muslim pakai juga. Identitas. Kenapa? Menunjukkan bahwa Islam itu kuat. Islam itu eksis di Indonesia, itu diperhitungkan. Cuma mereka ngambil manfaatnya, sambil menyusahkan orangnya. Inilah tugas berikutnya, bahwa kita ini punya kekayaan, kita ini punya kekuasaan, kita ini punya tanah yang luas, tetapi siapa yang pakai, siapa yang menentukan? Disinilah politik berperan. Alhamdulillah itu pimpinan kita di DPR adanya, bisa menyuarakan, kita keinginan nambah biar banyak dan kompak bikin undang-undang mengikat pemerintah yang berikutnya. Maka ketika ucapan Allahu Akbar ini nggak tanggung-tanggung, bukannya kosong itu perjuangan, itu hasilnya kelihatan. Maka nggak boleh dilupakan. Jangan BMS Coldplay dicari, giliran takbir lemas. Padahal hidup bisa begini, bisa damai. Orang-orang pada perang, Eropa juga perang. Eropa sudah krisis, Amerika meruntuh, tetapi Indonesia masih bisa guyup. Bisa makan apa kalau pagi-pagi ada soto mie, apa? Mie Bogor terkenal, bisa. Bisa hidup damai walaupun pas-pasan. Kenapa pas-pasan? Nah ini politik nanti yang ngurusin supaya tersebar juga ke rakyat. Karena ada yang bilang kalau tambangnya itu diurus dengan benar, semuanya dapat syarat satu orangnya 20 juta rupiah katanya. Barangnya mana? Itu politik itu ngomong. Kalau nggak ada korupsi
biar kita bisa ngatur diri kita. APBN, APBD, ngatur sesuai kepentingan umat, bukan bohir ataupun para orang-orang yang di belakang yang merencanakan. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, kita ingatkan kembali lagi semangatnya bahwa kita harus menjadi betul-betul representasi dari kebesaran Allah karena kita memegang agama Allah. Apalagi kalau kita ingat sekarang kita ingin memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini mengubah bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia, bahkan seluruh peradaban. Dengan adanya hijrah, orang-orang yang dipersulit, dikejar-kejar, diambil hartanya, bermodalkan cuma pakaian sama tubuh, bahkan jalan kaki, uang nggak ada, karena uangnya juga direbut, pas-pasan hidupnya, modalnya semangat yang digerakkan ratusan kilo, tapi cukup 500 kilo, bukan kayak sekarang. Sekarang itu 500 kilo itu naik kereta berapa? Itu nggak sengaja mulai sampai, ya kan? Kalau ke Surabaya berapa kilo? Surabaya 700-800 sampai segala macam. Tetapi hijrah 500 kilo lebih. Kadang-kadang berjalan, kadang-kadang berkendaraan, kadang-kadang bersembunyi. Yang jalan benar ditinggalkan. Kenapa? Kalau ini kelihatan, maka jalannya muter, persediaan terbatas apa adanya. Maka semangat itulah Allah beri keberkahan keturunan Rasulullah. Yang sebelumnya tertutup di Mekah, tiba-tiba di Madinah, satu kampung, satu negara tunduk semua kepada kepemimpinan Rasulullah. Itu keajaibannya hijrah. Maka nanti para ulama-ulama kita itu adalah orang-orang yang terbiasa hijrah, terbiasa jalan dari ilmu. Nanti ajengan-ajengan kita juga paginya ke sono, paginya ke sini, paginya ke situ, muter-muter. Santri-santri kita ini, siswa-siswa kita belajarnya di mana aja kalau libur. Jangan ditinggal tapi ya, pokoknya kemana-mana dipindah. Kalau ini pindah, besok pindah dulu ya. Kesian dulu ya. Tetapi liburnya bisa digunakan. Hari tahun ini libur berapa hari? Maka keliling ke kiai, ustaz atau minta namanya pesantren kilat. Itu. Karena dengan berjalanlah, dengan mencarilah, mengejarlah, itu menjadi mulia. Agama ini dengan cara seperti itu. Maka Imam Bukhari ribuan kilo sampai saat ini juga kita nih katanya sarjana muslim, udah doktor, udah Mesir, dari S1 sampai S3 di Mesir. Tapi pas dilihat perjalanan Imam Bukhari malu. Imam Bukhari dulu nggak ada pesawat, nggak ada kapal laut, nggak ada mobil, pakai onta ataupun pakai kuda. Tapi perjalanan keliling ke Irak, kemudian ke Mekah, ke Mesir, Uzbekistan, dunia satu ini. Untuk apa tuh? Untuk mencari ilmu supaya bisa disampaikan kepada kita. Jadi nggak heran, mereka hebat. Peradaban hebat, kenapa? Karena yang mendirikan masyarakat muslim berjuang-juang yang tidak gentar dengan kesulitan. Ulama-ulamanya juga demikian, masyarakatnya juga demikian. Maka hijrah ini mengubah dunia, mengubah segalanya. Ada namanya pengarang namanya Thomas Harley dalam bukunya Heroes and Heroes Worship. Apa tuh? Heroes itu apa? Bahasa Inggris hero. Apa hero? Pahlawan. Kalau hero worship apa tuh? Worship apa? Menyembah. Ya. Jadi pahlawan zaman dulu, orang-orang hebat zaman dulu itu yang bisa perang, menang.
Itu sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibuat patung, didewakan. Inilah orang hebat yang menyelamatkan kita, negara kita. Oh, jadi dewa. Di mana-mana dewa banyak. Gara-gara ada orang hebat. Tetapi ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran dan ajaran ini tersebar, kata Thomas Carlyle, orang yang hebat-hebat sehebat apapun tidak ada yang berani mendewakan diri atau didewakan. Ada saya baca Presiden Soekarno dalam pidatonya dia bilang saya katanya mau dijadikan nabi di Garut. Nabinya apa? Nabinya Pancasila. Kata Soekarno, tidak. Soekarno bisa salah. Nabi itu maksum tidak bisa salah. Soekarno orang biasa, Nabi itulah yang terhebat. Jadi kalau sekarang orang merendahkan Nabi, mengagungkan Soekarno, kebalik. Soekarno sendiri nggak berani. Walaupun saat itu dia sudah dibilang Presiden seumur hidup lah, itu banyak lah. Tapi ketika menghadapi Rasulullah, pada mencium semua. Malu sama perjuangan beliau. Karena perjuangannya itu berhasil semua lini, di semua bidang. Apa yang tidak disentuh oleh perjuangan Rasulullah, ajaran Rasulullah, semuanya itu kalah sama Rasulullah. Bahkan sekarang dia menjadi juara-juara influencer. Apa itu influencer? YouTuber. Ada nggak YouTuber ibu-ibu? Sekarang ibu-ibu ke YouTuber ya. Ada yang kucing, dia hanya kucing. Kucing ya, pakai baju, jualan, laku. Gara-gara COVID, orang pada pelihara kucing semua. Akhirnya yang kucingnya diem aja dipakai baju, pakai kacamata, pada seneng dia. Akhirnya orang pada beli tuh, kacamatanya, pakaiannya, apa semua. Akhirnya jadi kaya gara-gara kucing, gara-gara jadi YouTuber. Pas lebaran itu, akhirnya ponakan-ponakannya dikasih